Ubur-ubur ikan lele. Perkenalkan, nama saya Rifat Hafiz Rusli Linim, saya 24 Tia 051. Saya akan menceritakan kisah rakyat Datu Museng. Jangan lupa like dan komen li. Cerita rakyat Datu Museng. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan kecil yang terletak di pesisir selatan Sulawesi, terdapat seorang pahlawan yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Namanya adalah Datu Museng. Ia berasal dari kerajaan Luwu, salah satu kerajaan yang terletak di wilayah Bugis, yang dikenal dengan keberanian dan semangat juangnya yang tinggi. Datu Museng bukan hanya seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga seorang prajurit yang terampil. Sejak muda, ia sudah menunjukkan keberanian luar biasa dalam berbagai pertempuran, dan seringkali menjadi tumpuan harapan rakyatnya saat menghadapi ancaman musuh. Namun, kisahnya yang paling terkenal adalah ketika ia memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda yang semakin gencar di wilayah Sulawesi pada abad ke-19. Penjajahan Belanda dan kebangkitan Datu Museng. Seperti banyak daerah lain di Indonesia, kerajaan Luwu dan kerajaan-kerajaan sekitarnya mengalami tekanan yang kuat dari penjajah Belanda. Pada masa itu, Belanda berusaha menguasai seluruh wilayah Nusantara dan memaksakan sistem kolonial yang menindas rakyat. Mereka memanfaatkan kekuatan militer dan politik untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lokal. Namun, perjuangan rakyat Bugis tidak pernah padam. Datu Museng, yang pada waktu itu masih muda, merasa bahwa tanah leluhurnya dan rakyatnya berada dalam bahaya yang sangat besar. Ia tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan rakyatnya. Maka, dengan keberanian yang besar, ia mengumpulkan pasukan yang terdiri dari para pejuang Bugis, yang dikenal memiliki ketangguhan luar biasa dalam berperang. Dengan taktik yang sangat cerdik, Datu Museng berhasil mengorganisir pasukan rakyat Luwu dan berani menghadapi pasukan Belanda yang jauh lebih kuat dan lebih lengkap persenjataannya. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan strategi dan kelincahan. Misalnya, Datu Museng sering menghindari pertempuran terbuka dengan Belanda, dan memilih untuk bergerak cepat dan menyerang secara tiba-tiba di tempat-tempat yang tak terduga. Keberaniannya dalam menghadapi musuh yang lebih besar ini membuatnya semakin terkenal sebagai pahlawan rakyat. Pertempuran dan strategi Datu Museng. Salah satu pertempuran paling terkenal yang dipimpin oleh Datu Museng adalah serangan mendadak ke markas Belanda di daerah Luwu. Belanda yang menganggap diri mereka tak terkalahkan di wilayah tersebut, tidak menyangka bahwa rakyat Luwu akan melakukan perlawanan sekuat itu. Datu Museng memimpin pasukannya dengan sangat cermat, memilih waktu yang tepat untuk menyerang, serta memanfaatkan medan perang dengan sangat baik. Pada akhirnya, meskipun jumlah pasukan Belanda jauh lebih banyak, pasukan Datu Museng berhasil meraih kemenangan. Kemenangan ini memberikan angin segar bagi rakyat Luwu dan memberi pesan kepada penjajah Belanda bahwa perlawanan tidak akan pernah padam. Datu Museng bukan hanya sekadar pemimpin militer, tetapi juga seorang simbol harapan dan perjuangan bagi rakyat Bugis. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menggunakan kecerdikan dan pengetahuan tentang kondisi alam serta kelemahan-kelemahan lawan. Kebijaksanaan Datu Museng. Namun, Datu Museng bukan hanya dikenal karena keberanian dan kepiawaiannya dalam berperang, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Ia selalu mengedepankan prinsip keadilan, dan tidak pernah tergoda untuk mengorbankan rakyat demi kepentingan pribadi. Di mata rakyatnya, Datu Museng adalah seorang pemimpin yang jujur, tegas, tetapi penuh kasih sayang terhadap sesama. Ia selalu berusaha untuk mendengar suara rakyat dan tidak pernah merasa terlalu tinggi untuk berada di tengah-tengah mereka. Bahkan, dalam situasi yang penuh ketegangan sekalipun, Datu Museng tetap tenang dan selalu menenangkan pasukannya dengan kata-kata bijak dan penuh semangat. Perjuangan kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Tanah ini milik kita, dan kita harus menjaga martabatnya, begitu ia sering mengatakan. Kehidupan setelah perang. Setelah berbagai pertempuran dan kemenangan yang diraih, Datu Museng tetap rendah hati dan tidak pernah ingin mengambil keuntungan pribadi dari perjuangannya. Ia menolak tawaran untuk menjadi penguasa yang lebih besar atau memperluas wilayah kekuasaannya. Baginya, kemenangan bukanlah tentang merebut kekuasaan, melainkan tentang menjaga kebebasan dan martabat rakyatnya. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menduduki wilayah Luwu, perlawanan Datu Museng tetap dikenang sepanjang masa. Namanya menjadi simbol perlawanan yang tidak pernah menyerah, dan ia dianggap sebagai salah satu pahlawan besar dalam sejarah Sulawesi Selatan. Bahkan setelah kematiannya,
kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai teladan keberanian, kebijaksanaan, dan cinta tanah air. Legasi Datu Museng. Sampai hari ini, nama Datu Museng dikenang oleh masyarakat Bugis dan Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan tanah leluhurnya. Dalam banyak upacara adat dan perayaan di Sulawesi Selatan, nama Datu Museng sering disebut sebagai simbol perjuangan dan keteguhan hati. Bahkan kini, kisah Datu Museng tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam seni dan budaya Bugis. Lagu-lagu daerah, tarian, dan seni pahat sering menggambarkan semangat perjuangan Datu Museng. Nilai-nilai yang dibawa oleh Datu Museng tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta tanah air terus menginspirasi generasi muda di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Pesan moral. Cerita Datu Museng mengajarkan kita bahwa perjuangan yang sejati bukanlah tentang mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan tentang membela keadilan dan martabat orang banyak. Keberanian, kebijaksanaan, dan cinta tanah air adalah nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Datu Museng mengingatkan kita bahwa meskipun musuh kita lebih kuat, dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, kita bisa menghadapinya. Selain itu, kisahnya juga menunjukkan betapa pentingnya pemimpin yang tidak hanya kuat di medan perang, tetapi juga bijaksana dalam memimpin dan mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati.